Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Anggota kami ada 3 orang. Yang pertama ada saya, Lintang Kinasi dengan NIM 802021-104 dari Fakultas Psikologi. Nama saya Muhammad Akbar Surya Pamungkas dengan NIM 802021-105 dari Prodi Psikologi. Saya Astrid Kristina Yudit Harwawan dengan NIM 672024-173 dari Fakultas Teknologi Informasi. Nah, kali ini kami mau bahas mengenai bullying dan kebijakan dalam bermedia sosial. Nah, kali ini aku mau tanya dulu nih sama teman-teman. Kan ada yang tahu nggak tentang bullying? Setauku itu bullying itu kayak tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja gitu. Iya, Berarti kayak kekerasan gitu ya? iya itu dilakukan itu per kelompok atau juga bisa individu terhadap seseorang yang mereka anggap itu lebih lemah dari mereka. Menurut kalian tuh bullying tuh dalam bentuk apa aja sih? Bisa verbal, bisa non verbal, dari media sosial pun bisa juga. Dari sosial, fisik gitu ya? Iya. Cyberbullying tuh yang paling marak nggak sih sekarang? Iya. Menurut kalian tuh kalau bullying secara verbal tuh kayak gimana? Kalau menurut saya ya dari yang kita lihat lah, dari kayak misalnya sekolah gitu kan pasti kan ada kan yang anak yang berbeda sendiri, itu tuh pasti tuh dari kelompok lain tuh menganggap kayak wah dia beda sendiri nih, ayo kita jahilin gini gitu. Tapi terkadang itu ada yang sampai kelewatan gitu loh, kan pernah ada yang sampai dipukul atau Berarti udah fisik ya? iya. Terus kalau yang di lingkungan tuh mungkin kayak yang dikucilkan kayak gitu. Iya, Iya. kayak nggak dianggap ada gitu. Kalau yang cyberbullying tuh kan netizen sekarang tuh kayak yang komentar tuh nggak lihat dulu kayak gimana ya. Iya. Jadi kan komentarnya kayak pedes, terus apa penyebaran hoax juga, Iya, konsumsi terus publik kan. terus apa namanya jahilin temennya tuh kayak lewat media Iya. sosial gitu loh. Kadang kan ketikannya tuh nggak dijaga. Terus mereka tuh para pelaku ini tuh nggak memikirkan dampaknya apa Iya. gitu loh. Menurut kamu dampak bullying itu apa sih? Kalau misalnya dampak bullying itu biasanya tuh kayak korbannya tuh nggak percaya diri, terus kadang merasa kayak aku tuh kurang terus gitu. Iya. Dari segi psikologis berarti ya, Iya. kayak depresi gitu gak sih bisa Iya, jadi benar. ya. Terus kalau misal korbannya nih masih sekolah atau masih kuliah nih dampaknya apa? Ya, bisa berdampak pada studinya juga sih. Mungkin karena dia merasa dia tinggal dikucilkan atau mungkin sering mendapat tindasan dari teman-teman lain. Mungkin kayak aku nggak mau masuk sekolah lagi deh, kayak aku masuk juga aku ditindas terus. Jadi kayak untuk pendidikannya tuh menurun gitu. Jadi kayak dia menarik diri gitu ya Iya. dari yang lain. Kayak ada nggak sih contoh kayak bullying di sekitar kalian? Kalau dari kamu ada nggak? Kalau dari aku ada sih waktu SMP, ya itu pengalaman pribadi, tapi bukan aku ya. Mungkin karena dia orangnya terlalu pendiam, jadi mungkin mereka berpikir bahwa dia itu terlalu lemah. Jadi kadang tuh sering lagi nulis juga kadang sering diganggu, bahkan tuh sampai nggak mau masuk sekolah. Ada bahkan orang tuanya tuh datang ke sekolah nanya, ini kenapa ya di sekolah ada apa sampai anak saya tuh nggak mau masuk sekolah. Gitu. Terus tindakan dari sekolah? Ya tindakan dari sekolahnya, tapi dari anaknya sendiri itu nggak mau cerita, mungkin karena dia berpikir dampaknya untuk teman-temannya juga ya kan, jadi dia nggak mau cerita. Jadi semuanya itu pada dasarnya diselesaikan dalam secara kekeluargaan. Berarti dari sekolah juga nggak ada tindakan apa-apa? Dari sekolah itu menanyakan ke pihak korban, dan dari korban katanya ya sudah kalau gitu kita yang ambil alih saja untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Berarti nggak ada secara hukum gitu nggak Iya, ada, nggak ada. berhenti di Berhenti kekeluargaan. di kekeluargaan. Kok dari kamu? Kalau dari aku mungkin waktu SD ya, ada temenku yang itu tuh bullyingnya udah parah, sampai di kelas itu tuh banyak orang. Nah di kelas itu tuh ada satu cewek yang sampai dilecehin gitu loh, dan satu kelas itu nggak berani karena orang itu tuh kayak apa ya,
punya koneksi yang kuat mungkin. bukan kayak ditakuti di sekolah itu loh. Jadi tuh nggak ada yang berani gitu. Dan Dominan berarti ya. iya, korbannya itu memilih untuk keluar dari sekolah. Oh, sampai keluar dari Iya, sekolah. Terus sampai dari sekolahnya ada ini nggak? Kalau itu kurang tahu ya, soalnya kan aku juga masih kecil kan, nggak ngerti apa-apa juga. Berarti akhirnya dia sampai keluar dari sekolah Iya. gitu ya. Kalau dari aku sih, mungkin kan aku punya temen yang suka anim ya. Terus di lingkungan sekitarku tuh kayak biasanya orang suka anim tuh kan dibilang wibu Iya, kan. benar-benar. Nah, tuh kayak di lingkungan sekitarku tuh pernah kan, aku ada satu teman. Terus diomongin wibu kayak gitu kan, wibu bau bawang kayak gitu-gitu. Terus akhirnya dia kan kayak kenapa sih dibilang kayak gini terus, tapi tuh dia nggak ngelawan gitu loh, karena itu kan nggak di lingkungan sekolah juga, kita kan cuma kayak oh ya udah nongkrong jadinya dia pada akhirnya ya kebal aja gitu loh, sampai kebal dibilang wibu kayak gitu. Mungkin mentalnya kuat ya untuk menghadapi hal tersebut gitu. Kalau kalian pernah nggak merasakan diri kalian nih jadi korban gitu, atau misalkan kalau kalian jadi pelaku, atau kalian tuh malah jadi saksi tapi kalian tuh diem aja gitu, pernah nggak? Kalau aku untuk jadi korban bullying aku nggak pernah ya. Aku juga terus aku nggak pernah jadi saksi secara langsung untuk bullying juga. Aku juga nggak pernah jadi pelaku bullying. Kalau kamu? Kalau aku waktu SD pernah menjadi korban, saksi, tapi bukan pelaku. Jadi korbannya bisa diceritain nggak? Waktu dulu tuh, waktu kelas 1 SD kan, aku pendiam, ya sampai sekarang juga pendiam sih, pendiam. Jadi tuh mungkin banyak temenku yang ngerasa ini orang beda nih, dia apa-apain diem aja gitu. Terus pernah, Tunggu mas, diapa-apain tuh maksudnya? maksudnya diganggu Oh, atau diganggu. Berarti secara fisik atau secara verbal? sama dua-duanya sih. Jadi dikatain juga diem, pukul juga diem gitu, diganggu gitu. Sampai gitu ya, sampai Iya, dipukul ya? pernah dulu sampai mungkin cowok-cowok satu kelas itu ya, nggak semua sih, pernah kayak pukul aku gitu, tapi ya udah gitu. Terus yang saksi itu kan yang temanku tadi, itu satu kelas saksi semua, dan nggak berani ngomong semua. Berarti nggak ada yang laporin gitu, nggak ada ya? Iya, dia langsung keluar aja gitu. Menurut kalian nih bullying sekarang ini ada kaitannya nggak sih sama bermedia sosial? Nah, kalau aku ada ya. Banyak terjadi sih sebenarnya. Iya. Kalau sekarang. Bisa diceritain nggak kaitannya tuh apa aja gitu? Karena bullying ini kan bukan tentang perlakuan fisik secara langsung juga kan. Banyak juga jenisnya. Banyak juga jenisnya. Jadi terkadang dalam kita bermedia sosial juga itu kita tidak memperhatikan cara kita memberikan kritikan kepada orang, bahkan bisa menyakiti hati dari orang tersebut gitu. Jadi misalnya kita buat video, ada orang yang membuat video dan dia tidak melihat cara berpakaiannya, atau mungkin ada kata-katanya yang salah, itu tuh tanpa dikasih kritik dengan baik pun langsung diserang, oh ini pakaiannya kok gini gitu, ya kan? Pakaiannya kok gak bagus, bajunya kok melenceng gitu, warnanya sama celananya. Nah itu kan kayak kalau orang yang bisa mentalnya bagus, bisa menerima kayak oh ya sudah, mungkin aku bisa memperbaiki kesalahannya. Tapi kalau mentalnya yang nggak bagus kan kayak udah merasa terkucilkan, kayak oh berarti aku nggak pantas untuk menampilkan apa yang terbaik dari diri aku gitu. Cuma kayak ini nggak sih, contoh misalnya kayak ada nggak temenmu yang misal dia tuh paling suka rambutnya tuh kayak pirang kayak gitu kan, ada, terus kayak pakai bajunya tuh yang crop top terus kayak gitu, terus pernah nggak sih lihat orang kayak gitu dibilangin ih jamet kayak gitu kan, sering kan orang yang ih jamet apa sih, kayak alay banget gitu loh, kayak ih kampungan kayak gitu. Menurut kalian termasuk bullying nggak? Ya menurut aku sih termasuk ya, karena kita nggak pernah mengetahui psikologinya seseorang, kita nggak pernah mengetahui tentang mental seseorang, entah dia menerimanya itu dengan baik atau tidak, kita kan nggak pernah tahu. Ya betul.
menurut kalian tuh peran media sosial saat ini tuh seperti apa? Penting nggak atau eh, buat apa gitu media sosial sekarang? Menurutku penting sih, karena kan selain dibuat yang negatif tadi, kan ada Sisi sisi positif. positifnya, Iya. seperti bisa membuat apa namanya, apa sih, Kebebasan berekspresi. nah itu, Yes, terus kayak edukasi ya betul. Iya, iya. Terus banyak ini juga nggak sih di media sosial tuh info-info, info-info ya yang penting-penting itu kan. tapi juga masih banyak sisi negatifnya ya. Iya, jadi dari terkadang 50-50 ya. Mm-mm, 50-nya positif, 50-nya negatif. Tergantung penggunaan dari diri kita sendiri aja. Oke, menurut kalian nih media sosial nih sekarang dijadiin ajang buat bullying nggak sih? Kalau yang aku lihat sih masih banyak ya. Masih banyak ya. Iya. Kayak contohnya menurut aku nih ya, menurut aku misal kita kan pasti kan pernah ada masa-masanya kayak kita jelek banget, mukanya masih hitam, terus udah mungkin 10 tahun lalu Iya. atau Iya. terus ada nih teman kita yang nemu foto kayak gitu, atau enggak dari kejadian baru aja deh. Sekarang kan ada filter kayak gitu Oh, iya. kan, ya kan. Terus kita dipakein tuh filter yang pokoknya yang jelek banget, terus dibikin stiker kayak gitu kan. Menurut aku termasuk bullying ya. Iya. Terus apa namanya? Kayak misal kita lagi ganti baju atau kita pakai tank top kayak gitu, terus di screenshot dijadiin stiker, terus kan stiker itu kan nanti kan kalau di WhatsApp pasti kan kayak dikirim terus dikasih Iya. kata-kata kayak gitu. Menurut aku bullying sih. Menurut kalian bullying nggak? Ya kalau menurut aku sih bullying juga, karena kan menyangkut privasi seseorang kan. Yes, betul. Termasuk apa tindakan yang tidak menyenangkan Iya. gitu. Kayak sekarang orang pakai media sosial tuh merasa ada batasannya nggak sih? Kalau sekarang kayaknya nggak ada. Iya, kalau sekarang kayaknya nggak ada, bahkan terlihat sangat bebas gitu. Iya, bahkan sekarang anak-anak kecil pun pakai media sosial kan. Bener. Iya. Terus mereka tuh kalau misal mau kritik ya, menurut aku ya, kalau mau kritik orang di media sosial tuh malah jatuhnya sekarang tuh kayak bully gitu loh. Karena langsung ngejudge tanpa tahu. Misalkan ada berita kan nggak cuma dari satu sumber kan, pasti ada beberapa sumber. Nah, kalau di media sosial sekarang ini kan banyak disalahgunakan, kayak dari potongan-potongan video yang nggak full kayak gitu kan, yang bikin kita dihujat, misalnya kayak selebgram kayak gitu kan. Kayak gitu termasuk bullying nggak sih? Ya kalau dari aku sih termasuk bullying ya, karena apalagi dari potongan-potongan video yang belum semua orang lihat video aslinya, tapi mungkin beberapa pihak sudah mengambil duplikat-duplikatnya, dipotong, dikasih untuk asumsi publik, itu sangat tidak baik sih. Menurut kalian ini kebijakan dari kayak platform Instagram, contohnya Instagram, TikTok, Twitter kayak gitu tuh ketat gak sih sekarang ini, atau malah justru melemah? Kalau dari aku sekarang ini lebih melemah ya, karena terkadang kalau dulu itu kebanyakan kan ada batasannya, bahkan hal yang tidak baik pun itu tidak bisa dimasukkan ke ke media sosial, bahkan harus difilter dan lain-lain. Tapi sekarang apapun itu bisa dimasukkan ke media sosial. Iya, tanpa sumber yang tanpa jelas. sumber yang jelas, semuanya itu dimasukin, jadi kayak udah nggak ada batasan lagi gitu. Menurut kamu gimana? Iya, sama, nggak ada batasannya kan. Itu apa namanya, sekarang tuh banyak berita hoax, betul. terus banyak yang apa namanya motong-motong video gitu kan. Terus apa judulnya tuh loh yang dilebih-lebihkan itu loh. Kan biasanya kayak gitu kan, biar viewersnya tuh banyak. Ya, biar viewersnya banyak. Kalian tuh kayak kalau misalnya ya di Instagram atau di TikTok gitu kan pasti ada influencer ya kan. Iya. Mereka kan memberikan dampak ke anak-anak atau yang di bawah umur, atau kayak yang kita kan mungkin aja bisa berdampak dari influencer tersebut kan. Kan ada influencer yang mereka tuh kayak vulgar gitu loh ngomongnya. Oh iya. Ya nggak sih, misalnya kayak aku ngomong
kok pakainya kayak gitu, tapi aku langsung ngomong di media sosial kayak gitu kan memberikan dampak buat korban yang aku omongin gitu, jadi kayak nyerang gitu nggak Iya, sih iya. ya kan. Menurut kalian tuh kayak gitu tuh, influencer yang kayak gitu tuh berdampak nggak sih buat kehidupan kita di real life gini? Ya kalau menurut aku berdampak, tapi tergantung dari masing-masing orang yang menerima video tersebut, dari masing-masing pribadi gitu. Ada nggak tips bijak bermedia sosial menurut kamu Kak? Kalau menurut aku sih kita lebih bijak ya, berpulang ke diri kita sendiri, lebih bijak dalam penggunaan media sosial. Kalau kamu? Kalau menurutku sih kayak pertama ya umur dulu. Kan kita kan kalau bermedia sosial kan seenggaknya harus umur 17 lah, agar aman. Dan apa namanya, kalau masih di bawah umur tuh mending dibatasi sama orang tuanya, masih diawasin gitu loh. Dalam pengawasan Dalam Iya, pengawasan orang tua. dalam pengawasan gitu. Berarti kan pernah ini nggak sih dengar tagline kayak saring sebelum sharing gitu loh, Iya. Iya, iya. ya kan? Menurut kalian tagline itu gimana? Jadi kan kita sebelum menyebarkan informasi tersebut, kita harus mengetahui dulu asal usulnya, bagaimana kejadiannya, dan seperti apa tindakan-tindakan yang mereka ambil, baru kita bisa menyebarkan video tersebut agar tidak menjadi kesalahpahaman antar pihak satu dan pihak lain. Harus ini nggak sih, berarti kita tuh harus dapat dari sumber yang jelas Iya. dulu. Harus digali lagi. Harus digali lagi. Jangan cuma dari satu sumber Iya saja. benar. Berarti kita nggak harus telan mentah-mentah gitu Iya. loh sumber itu. Terus kalau menurut aku tuh tips bijaknya lagi tuh, kalau misal kita nggak suka dengan konten yang ada atau misalkan konten yang ke arah yang bully gitu, mending kita skip aja, nggak usah komen nggak usah gitu, komen. atau enggak tinggalkan itu ada diklik buat dilaporkan itu kan, Iya, biar di iya. take down gitu juga bisa. Jadi kita ya itu sih melaporkan konten yang melanggar kayak gitu, atau yang ke arah negatif gitu juga bisa. Banyak banget ya bullying di sekitar Iya. kita ternyata. Dan memang bukan cuma tentang fisik saja ya, bukan tentang kekerasan secara langsung saja, tetapi melalui bermedia sosial pun kita dapat melakukan bullying terhadap seseorang. Atau sekarang ini kan bullying jarang banget gak sih yang dari fisik gitu, Iya. lebih ke verbal, sosial, cyberbullying kayak gitu kan. Menurut kalian nih ada nggak sih upaya hukum dan kebijakan anti bullying di Indonesia? Apa tadi? Upaya hukum dan hukum, ya. kebijakan anti bullying di Indonesia. Kalau yang aku tahu sih ada yang kayak kalau di bawah umur ya, kalau masih sekolah itu kan kayak dibully gitu kan ada yang perlindungan anak juga. Terus itu kan pelaku kan bisa dilaporkan juga. Tapi sekarang tuh ya dari dulu korban tuh selalu tidak mau melaporkan dan menceritakan itu. Jadi kan pelaku itu tidak bisa ditangkap dan diberi arahan lagi gitu loh. Jadi pelaku itu tuh terus melakukan itu. Jadi Kita sekarang sudah ada undang-undang IT kan untuk Undang-undang ITE. Iya. Yes, betul. untuk UU ITE sama ini ya, anti perundungan itu ya. Iya. Dimana UU ITE itu kan ada pasal yang melindungi dari penghinaan dan pencemaran nama baik, terus untuk memberikan kekuatan korban buat laporin Iya, aja, lebih berani jangan takut, untuk iya. ya. Mending speak up lah gitu kan, biar tahu, biar bisa jadi pelajaran gitu loh buat buat pelakunya. iya, terus buat yang lain juga jadi termotivasi untuk nggak diem aja gitu, nggak yang semerta-merta langsung terima aja dibully gitu kan. Betul. Menurut kalian ini kelemahan dari hukum di Indonesia ini apa sih tentang bullying ini sama kebijakan bermedia sosial? Mungkin ini nggak sih, kayak kurangnya edukasi
dari pemerintah tentang bermedia sosial juga bisa, terus sosialisasi bullying atau kayak pemberian contoh yang diberi solusinya kayak gini, edukasi yang seperti itu kayaknya kurang nggak sih dari pemerintah? Ya, karena mungkin pemerintah sangat menyepelekan hal bullying ini. Makanya paling banyak terjadi seperti itu. Iya, sekarang kan juga ada kayak yang di media sosial atau di TV deh. Itu kan banyak kan yang kayak sinetron apa yang lain itu yang tentang bullying gitu kan. Jadi itu yang nonton tuh juga ikut gitu. Dan pemerintah itu tidak menindak tegas. Iya. Iya sih, itu juga. Jadi sepertinya tetap pelaku itu tidak diberikan sanksi yang tegas. Jadi tegas. Masih banyak kasus-kasus seperti itu. Kalau dari kebijakan sekolah, terus dari kampus kayak gitu tuh, menurut kalian gimana? Menurutku masih kurang sih, karena kan banyak yang sekolah-sekolah itu ada yang bahkan menyembunyikan kasus tersebut agar sekolahnya itu tidak dicap jelek. Upaya hukumnya apa? Kayak mungkin lebih ditegaskan lagi, menyediakan konseling untuk korban mungkin ya, atau menyediakan pengacara gitu. Jadi kayak jangan diam aja untuk menjaga reputasi dari misalnya dari satu sekolah tersebut, jangan menutup kasus tersebut, kan korbannya itu bisa bertambah. Menurut kalian nih peran pemerintah dalam upaya hukum untuk ini tuh apa? Untuk anti bullying ini? Mungkin kayak ini nggak sih, bikin flyer atau infografis, kampanye digital kayak gitu-gitu nggak sih? Atau memberikan lembaga pengaduan buat korban, memberikan keamanan buat korban gitu nggak sih? Ya, kalau dari aku sih untuk lembaga perlindungan ataupun untuk pengaduan gitu ya, itu memang pada dasarnya ada, tapi kurang dari pihak tersebut kurang menjalankan tugasnya gitu. Iya. Gitu Agak ya. cukup sulit juga untuk melapor gitu kan. Untuk melapor. Jadi terkadang yang sudah melaporkan kayak masih disepelekan gitu. Bener. Ada bukti dan lain-lain. Iya bener. Kayak ini, aku ada satu contoh gitu, kayak mungkin kalian tahu nggak sih kasusnya Audrey itu, yang bullying Audrey, yang pernah viral banget itu, ada hashtag Justice for Audrey itu tahun 2019 atau berapa itu loh. Kan Audrey itu waktu itu masih siswa SMP gitu ya. Dia mengalami bullying fisik dan verbal dari beberapa siswa SMA, yang dimana siswa SMA ini pasti jauh lebih di atas daripada Audrey ini kan. Nah, kasus ini tuh sempat viral dan di-share di media-media gitu dengan hashtag Justice for Audrey waktu itu. Menurut kalian dampaknya buat Audrey waktu itu apa? Kan itu kan tadi dia mengalami bullying secara fisik dan verbal kan. Menurut kalian dampaknya tuh apa? Dampaknya tuh lebih ke trauma fisik dan psikologis pada korban itu sangat melemah gitu. Iya, kepercayaan dirinya juga. Iya. Terus dia juga rentang kena depresi ya. Menurut kalian tuh penyelesaian yang tepat tuh seperti apa untuk kasus Audrey ini? Kalau menurutku sih itu ya kayak apa ya, dilaporkan. Karena kan kalau misalnya pelaku tidak diberi sanksi, dia itu tidak akan kapok. Berarti kalau misalkan dengan cara mediasi gitu bisa nggak ya kira-kira? Mungkin bisa ya, cuman bagi pelaku itu kurang seperti itu. Bagi pelaku kayak kurang tegas gitu ya, mediasi. Dia juga bisa melakukan hal tersebut lagi. Iya, pasti mikirnya cuma paling cuma gini doang gitu. Mungkin untuk Audrey-nya sendiri pendampingan psikologis itu biar apa? Untuk memulihkan traumanya gitu nggak sih? Iya. Nah makanya kayak penting banget gak sih edukasi tentang anti-bullying di sekolah gitu. Karena kan masih banyak siswa-siswa yang seperti itu ya. Nah
kamu yang misalkan jadi korban jangan ragu untuk bicara, laporkan dan cari bantuan dari sekitar kamu, dari orang-orang yang lebih profesional gitu ya. Ada nggak nih Kak yang mau ditanyain dari diskusi kita hari ini? Gini, jadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan jika kita menjadi korban? Yang kita kan jadi korban tuh kalau aku ya Kak, aku ya yang pertama tetap aku kasih tahu dulu ke orang tua. Pastikan orang tua kan aku pasti masih kuliah ya Kak. Kalau misalkan orang tua tidak bisa membantu atau misal lemah apa namanya, apa sih relasinya itu kurang kayak gitu, aku kan di kampusku itu ada Satgas PPKS. Nah aku bisa lapor ke situ. Kalau misalkan aku dapat bully mengenai kekerasan seksual, aku bisa ke sana, bisa laporan, atau aku bisa minta untuk konseling kayak gitu. Jadi memberikan. Kalau dari aku juga itu tadi, seperti melapor dulu. Terus sebelum melapor tuh kita cari bukti-buktinya lah, biar gampang di itu. Kan biasanya kan kalau melaporkan kita diminta bukti lah, inilah, jadi kita cari dulu buktinya, terus kita melapor. Ya gitu sih kalau aku. Jadi ada efek jerah juga ya bagi pelaku ya. Kan hari ini kan kita udah bahas beberapa masalah bullying dan apa namanya ya bermedia sosial. Jadi kita jadi tahu kan berapa seriusnya bullying di kehidupan sehari-hari, ya kan. Terus kebijakan orang netizen dalam media sosial, influencer kayak gitu kan, kita jadi tahu dampaknya seperti apa di kehidupan kita. Jadi kalau menurut aku ya kita bisa saja jadi pelaku, bisa saja jadi korban, bisa jadi saksi. Kalau misalkan dari aku, kalau misalkan jadi pelaku ya lihat dulu lah dirimu sebelum kamu kayak gitu ke orang lain, lihat dulu dirimu sendiri. Kalau misalkan jadi korban ya aku cari orang-orang terdekat buat bantu aku gitu loh, jangan mau diem aja kalau jadi korban gitu. Kalau misalkan aku jadi saksi ya aku tetap bantu korban buat laporin ke apa adanya ya, laporin ke situ. Kamu gimana Kak? Ya kalau aku sih kalau misalnya kita jadi pelaku ya kita tuh harus introspeksi diri dulu lah. Kita tuh gimana, sudah baik atau belum gitu kan. Terus kalau kita jadi korban ya kita harus berani untuk cerita. Kan kemarin kan ada kan kita itu bisa ikut melapor dari cerita korban. Iya benar. Nah, gitu. Jadi kita cerita ke teman terdekat, terus minta dibantuin untuk melapor. Nah kalau misalnya kita jadi saksi ya kita harus bantu orang yang jadi korban itu. Jangan kayak wah aku melihat orang dibully pergi nggak mau ikutan gitu. Takut dapat juga kan. Iya, mending kita bantu kan ada juga kan perlindungan pelapor gitu. Kalau dari kamu Kak? Kalau dari aku untuk menjadi pelaku, terkadang kita nggak sadar kalau kita menjadi pelaku bullying. Jadi terkadang apa yang kita lakukan tanpa kita sadari kita sudah menjadi, misalnya kita aku komen kayak gini deh, tapi belum tentu kita tahu bahwa itu menuju ke bullying. Jadi berpulang pada diri kita sendiri ya kan, kita orangnya karena kita semua ini kan nggak ada yang sempurna ya. Jadi lebih ke introspeksi diri dulu supaya mungkin lebih baik lagi sebelum mengkritik seseorang, bahkan memberikan dampak yang tidak baik kepada seseorang. Kalau untuk aku, kalau misalnya aku jadi korban, aku akan lihat dulu bullyingnya itu seperti apa. Karena aku tipikal orang yang melawan, ya yang bisa melawan gitu. Jadi kalau selama aku bisa melawan, aku melawan dulu. Kalau emang itu di luar dari kendali aku, ya aku bakalan laporin gitu. Dan untuk menjadi saksi juga aku rasa jangan takut deh buat bantu orang, karena itu baik adanya. Jangan kamu nanti aku dapat juga kalau aku laporin pasti aku dibully juga, jangan ya, karena sudah ada undang-undang untuk melindungi loh. Jadi jangan takut juga untuk membantu seseorang dalam menghadapi perlakuan yang tidak baik. Nah hari ini kita cukup panjang bahas masalah
bullying dan pentingnya kebijakan dalam bermedia sosial ini. Jadi teknologi ini bisa jadi alat kebaikan kalau kita bisa pakai teknologi ini dengan benar. Yes, gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga sangat bermanfaat untuk teman-teman. Buat korban jangan segan untuk melapor dan mencari pertolongan. Oke. Dan Terima kasih. kalian yang menjadi pelaku lebih baik mengintrospeksi diri kalian dulu ya, Yes. sebelum memberi kritikan kepada orang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Bye bye.